Assalamualaikum. Ya. Siap. Sebelum kita mulai belajar, angka baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Nam? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Waduh, kayaknya ceria-ceria semua ya hari ini ya. Oke. Sebelum kita mengawali belajar, alangkah baiknya kita membiasakan pembiasaan membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. Dipimpin oleh siapa? Hafiz? Oke, silakan Hafiz. Dibuka Al-Qur'annya ya, Al-Qur'an digitalnya juga boleh dibuka. Silakan untuk membuka surat Al-Baqarah, Al-Falaq, dan An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Lanjut Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Holy. Semoga hari ini kita penuh keberkahan ya. Amin. Oke, Ibu mau absensi sebelumnya, coba udah rapi semua pakaiannya? Yang mengenakan alma mater sudah dikancing, yang tidak, baju putihnya sudah masuk? Oke, ya sudah ya. Oke, Agwen hadir? Oke. Raihanisa? Oke. Raka Abilasya? Oke. Rasya Aprilia? Oke, jadi satu orang yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan kita doakan segera lekas sembuh untuk Rehana. Siapa yang dekat di sini rumahnya sama Rehana? Jauh. Oh, jauh tersendiri. Di daerah mana memang? Kacamani. Oh, Belitung Timur ya. Sudah deh. Oke. Ada yang ingat hari ini hari apa? Hari Senin, betul, hari Senin ya. Oke, bentar, ini presentasi Ibu. Wow. Oke, hari Senin, tanggal berapa sekarang? 28. Ibu nggak akan nyuruh yang absen 28 untuk literasi enggak ya, tapi di 28 Oktober nih, kira-kira ada hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Siapa yang merasa masih muda? Ibu juga gitu ya. Sumpah masih muda, ini bukan Sumpah Pemuda sana ya. Oke, kita lihat dulu ya. Naskah aslinya seperti ini. Ejaannya masih jadul ya. Tuh, huruf U-nya diubah menjadi oe, oe. Tapi kan bisa baca nggak? Iya. Oke, bisa baca bareng-bareng dengan semangat? Bisa. Oke ya. Dari sini, dari judul langsung ke isinya. Ya, dulu kita maknai. Oke, siap? 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri
semangat semuanya. Bangga nggak jadi anak Indonesia? Bangga ya. Salah satunya hari ini kita belajar bahasa Indonesia kan. Ibu sih bangga banget ya bisa membawakan materi-materi bahasa Indonesia kepada kalian. Dan kalian tentu saja sebagai generasi penerus harus punya motivasi yang kuat. Ya, games tepuk dulu nih ya biar memotivasi kalian biar lebih semangat. 3. Agak kurang lepas. Coba 3, 3, 1. Tepuk tangan dong ya, udah kompak semuanya. Oke, sip. Sebelum ke materi, mungkin kemarin kita telah melaksanakan PTS ya, tentu saja. Nah, hasil PTS-nya tentu saja Ibu akumulasikan dengan harian juga. Lalu kita nonton kemana kemarin? Nonton teater? Mentang siang. Asik gak nonton teater? Asik banget ya, jalan-jalan, asik sih Pak ya. Oke, jadi nah hasil pencapaian kalian itu akan kalian dapatkan nanti. PTS kemarin itu hasilnya nanti ada di rapat PTS. Wali kelas siapa? Bu Iya. Nah, nanti di Bu Ia yang akan membagikan hasil rapat PTS-nya ke kalian ya. Oke, nah kita lihat dulu ini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya di sini ya. Terlihat sampai belakang? Oke, apa sih berita aktual yang sedang terjadi di sekitar kita dalam 1 minggu ini kira-kira? Coba boleh, Agwen? Ada pelantikan presiden yang ke-8, Pak Prabowo dan Mas Gibran, pada tanggal 20 Oktober. Oh, Ada oke. latihan militer, Bu. Latihan militer. Kabinet Merah Putih, ke Magelang selama 4 hari berturut-turut dari tanggal 25 Oktober. Wow, keren ya. Ada yang tahu berita ini? Pak, boleh menambahkan? Jadi semua menteri kabinet Merah Putih ini pergi ke Magelang beserta presiden dan wakilnya itu tanpa ajudan, Bu. Tanpa ajudan? Langsung gitu. Hmm. Naik kapal juga bukan naik kapal pesawat yang spesial atau tapi kalau nggak salah naik kapal Hercules. Wah, Naik kapal TNI. khusus dijemput gitu ya? Oh iya, kayak di gak enak banget di kapalnya tapi ini kayak takut gitu bentar. Oke, makasih Agwen, kasih Pak ya. Itu berita yang hits ya 1 minggu ini lah, pelantikan presiden. Lalu mereka mengadakan latihan militer yang aman. Dari banyaknya informasi, berita mana saja yang layak, misalkan ya kita perhatikan dan mana yang kita abaikan. Kira-kira berita yang bagaimana ya? Boleh, Siti Jasmine. Ibu izin menjawabin, jadi setelah tadi Jasmine simak berita-berita yang udah disampaikan sama teman-teman, itu tuh berita yang seharusnya kita abaikan tuh kayak berita-berita yang nggak jelas asal-usulnya. Itu tuh mengkhawatirkan banget Ibu karena kita nggak tahu gitu asalnya dari mana dan itu tuh bisa jadi hoax Ibu atau palsu gitu. Nah, kita bahas nih sebelum ke materi. Dari mana sajakah berita-berita aktual kalian dapatkan? Dari mana aja coba kira-kira? Dapat dari mana? Saka, boleh. Banyak pun sebenarnya mah. Banyak ya? Apalagi sekarang kan era digital ya. Di surat kabar ada. Di internet ada. Internet. Radio atau podcast juga ada. Iya, podcast tuh seru banget ya. Banyak kan tuh. Di YouTube juga ada kan. Di televisi juga masih banyak. Banyak. Jadi dari kesemua itu nih, yang Saka sendiri paling sering akses untuk melihat berita yang mana? Oh, biasanya di web. Di web. Di HP, di internet. Oke, baca jurnal gitu aja. Atau nonton podcast, kamu seneng nggak sih? Podcast sih kurang. Kurang. Ada di YouTube, ada. Oh, ada di YouTube juga berita tambahan lainnya gitu ya. Kita akan membahas sebuah teks berita ya, diidentifikasi informasinya akurat sama aktual. Kemarin di pertemuan sebelumnya baru nonton aja sebagian gitu kan ya, belum sampai mencari identifikasi informasi yang akurat dan aktual. Lalu juga mengidentifikasikan sebuah vlog berita, nanti kita juga nonton ya, beberapa tayangan berita yang inovatif tentu saja. Kita identifikasi berdasarkan struktur dan unsur-unsur berita. Kemudian kalian juga menuliskan teks berita, sebuah respon terhadap permasalahan yang ada di sekitar. Nanti ada di LKPD kalau nggak salah ya. Oke, ini PTS juga sudah tadi Ibu bilang ya, PTS hasilnya bisa kalian terima di wali kelas masing-masing. Oke. Oke, sebagai P5-nya juga ya ada di dalam teks berita ini kita harus ada 6 ya tentu saja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri dan berkebinekaan global. Lalu pengimplementasiannya pada materi kita cukup 4.
dalam memproses semua informasi kita perlu bernalar kritis ya. Dalam mengenalkan produk juga, misalkan ya nanti misalkan produk lokal dan lainnya dalam teks berita berarti menggambarkan berkebinekaan global. Lalu juga mampu merancang, menentukan informasi pada berita, harus kreatif juga gitu kan ya. Nanti sih ke depannya gitu dalam menentukan informasi juga kalian harus kreatif gitu ya, dituntut. Serta peserta didik mampu bergotong royong. Nanti mungkin kalian akan berkelompok gitu ya dalam menentukan informasi aktual dan akurat di teks berita yang hari ini akan Ibu berikan gitu ya. Oke, dilanjutkan. Oh, kita pretest dulu yuk. Oh my god ya. Boleh pakai handphonenya masing-masing. Linknya tadi Ibu udah kirim ke Agwen. Agwen ada ya, Wen? Sudah coba acungkan tangannya, Ibu lihat. Oke, Rey, gimana? Hasilnya cukup memuaskan atau tidak? Tidak usah disebut. Tidak memuaskan. Oke, karena belum ini ya, Rey ya. Nanti kita bahas. Kamu mengalami kesulitan di bagian apa, Rey? Aku masih bingung maksudnya struktur piramida tuh kayak gimana, terus yang kepala berita, leher berita, sama tubuhnya aku masih bingung. Masih bingung ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita coba bahas. Kita masuk ke materi awal. Nah, ini berita katanya ya. Ibu ambil pengertian yang umum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa berita itu katanya cerita atau keterangan mengenai kejadian peristiwa yang hangat. Ini menurut Michael V. Carley. Nah, kalian bisa lihat ya dalam terjemahannya di Sumadiria tahun 2008 halaman 64. Katanya berita itu laporan tercepat katanya ya mengenai fakta dan opini yang menarik atau penting atau kedua-duanya bagi sejumlah besar penduduk. Jadi di sini komunikasi laporan tercepat dari mulut ke mulut atau ya kalau berita itu kebakaran, kayak tadi Indri bilang tuh kebakaran bis apa yang membawa rombongan anak TK itu kan saling ngabarin kan, ayo hubungin pemadam dan lain-lain. Jadi berita tuh kayak gitu, jadi merambat gitu ya, informasinya sangat cepat. Nah bahkan, nah di sini. Nah katanya untuk menemukan sebuah fakta yang terjadi di sekitar kita atau di dunia, biasanya orang itu membuka situs medsos, ya nggak sih? Ya, medsos yang mendunia apa biasanya? Facebook nggak sih biasanya ya? Instagram yang mendunia juga gitu kan ya. TikTok, bahkan ya podcast-podcast yang ada, bahkan streaming di beberapa kanal katanya ya. Dengan kemajuan teknologi ini, sebuah kejadian di satu tempat di dunia dalam hitungan menit, bahkan detik gitu ya, dapat menyebar ke belahan dunia lain. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, belum aktual ya, akurat dulu ya yang dibahas di sini. Mengandung data yang benar dan tepat. Nah, periksa fakta informasi dengan cara memastikan sumber berita, pastikan bahwa alamat situsnya adalah situs resmi. Nah ya, kalau akurat itu kayak tadi Naila mungkin sebut apa detik.com, apalagi Nay? Kalau TV One, CNN gitu ya. Jadi yang benar-benar terpercaya, itu benar-benar akurat beritanya. Dan nggak mungkin dong sekelas CNN gitu ya, Kompas atau TV One bawain berita yang abal-abal gitu ya, atau mungkin nggak ada orang yang kesana dia bikin berita sendiri kan, nggak gitu juga gitu. Jadi benar-benar akurat, terpercaya. Bedanya dengan aktual. Nah, oke, kalau aktual itu betul menurut KBBI apa di sana? Baru saja terjadi, hangat juga gitu ya. Terus definisi lainnya ada unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi, sedang terjadi. Mengenal struktur dan unsur teks berita. Nah, disusun dengan pola piramida terbalik. Jadi segitiganya paling bawahnya kakinya gitu ya. Kalau bagian sedikit biasanya dianggapnya kurang penting katanya gitu ya. Kurang penting itu jadi udah nggak rame lagi orang nyari ke sana. Pasti yang leadnya, kepala beritanya yang dicari. Nah kita baca bagian utamanya itu kepala berita, leher berita, tubuh berita, dan kaki berita. Nah di sini namun kurang penting akan ditambahkan bagian kaki berita. Mungkin maksud di sini kayak penulis kadang dianggap gak penting ya, yang bawain beritanya wartawan ada inisial. 5 robot militer buatan Indonesia yang tidak kalah canggih. Pada era digital saat ini, banyak bidan yang beralih menggunakan teknologi.
Salah satunya bidang militer. Negara yang memiliki militer maju seperti Amerika Serikat, Rusia, atau Cina sudah membuat berbagai terobosan teknologi di bidang militer, salah satunya robot militer. Jangan salah, Indonesia juga berupaya mengembangkan robot militer yang canggih. Bahkan berbagai kalangan seperti mahasiswa juga ikut andil untuk berkontribusi. Berikut 5 robot militer buatan Indonesia yang tidak kalah canggih dibandingkan negara lain. 1. Robot Gegana. Robot Gegana adalah robot yang dibuat oleh tim penjinak bom. Gegana Polri. Robot ini diciptakan untuk menjinakkan bom dari jarak jauh. 2. Aurora. Robot Aurora diciptakan oleh seorang bernama Yohanes Surya dengan mencontoh salah satu kendaraan tempur milik Amerika. Aurora pertama kali diperkenalkan ke publik saat ada pameran di The Biggest Premier Exhibition in Indonesia. Robot Aurora dilengkapi Kemudian robot yang menarik ya. Oke, di sini siapa yang mau coba menentukan informasi akurat sama aktualnya nih dari Kalau yang robot yang pertama yang aku lihat, ya, ada juga yang kayak buat ngecikin bom buat dari jarak jauh katanya. menjinakkan bom dari jarak jauh ya. Jadi untuk keselamatan ya. Terus kalau yang bertingkat itu biasanya bermakna persyaratan ya, ditandai dengan kata jika atau kalau. Nah, di sini Kak Arya akan membelikan tas lempang warna putih kalau Rina mengikuti atau kalau Rina juara kelas misalnya kayak gitu. Jadi ada persyaratan bertingkat gitu ya. Namanya kalimat majemuk, verbanya pasti lebih dari satu atau disebut kalimat kompleks kalau kelas 10 mah gitu ya. Nah, di sini ada macam-macamnya, ada setara, bertingkat, dan satu lagi setara berlawanan. Nah, berlawanan di sini menyatakan kondisi, misalkan misalnya pakai kata tetapi adik ingin pergi ke Gelora untuk menonton kontes, tetapi panitia melarangnya karena pengunjung itu bisa melihatnya dari online atau daring gitu. Jadi keinginan yang akan kita lakukan tapi tidak terlaksana di sana bisa disebut kalimat majemuk setara berlawanan. Penugasan, sebelumnya mau ice breaking dulu nggak? Mau. Oke, cari pasangan berdua-berdua. Yo, ibu punya sesuatu nih. Mau sama siapa? Berdua-berdua. Berhadapan. Up, ip, up. Oke, dah dapat. Yang dapat selamat, simpan di saku dulu, nanti dimakan jam istirahat ya. Silahkan duduk lagi. Oke, kemarin minggu lalu sudah ditentukan kelompok ya. Masih ingat? Silahkan berkelompok dulu di kelompok berita. No. Mau buat dong, buat lagi dong. Nah, beda dong. Ya, boleh salam aja. Ayo temenin dong Sipa. Assalamualaikum berdua. Ini mah singkat tuh. Ya. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri, Ya. aku Rai dari kelompok 3. Oke. Di sini aku bakal bacain hasil diskusi kita tentang gagasan pokok dari teks yang ini. Kalian udah baca kan teksnya? Sudah. Hai. Dan nama aku Asifa, di sini aku akan bacain soalnya. Soalnya teh apa sih? Nah, nomor 3. Ini bisa dilihat ya di kertasnya. Berdasarkan teks cerita ITS juara umum kontes robot Indonesia 2020, apakah gagasan pokok dari teks bacaan tersebut? Oke, gagasan pokok apa? Jadi gagasan pokoknya adalah Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya meraih juara umum tingkat nasional di ajang kontes robot Indonesia 2020 yang digelar online. Ajang ini menjadi ini nggak kebaca. Wadah. Oh iya, wadah. Ajang ini menjadi wadah peserta didik untuk menunjukkan karya terbaiknya dalam bidang inovasi teknologi. Oke, jadi tentang inovasi teknologi ya. Bagus gak jawaban kelompok 3? Oke, apresiasi dong. Jadi betul ya, gagasan utamanya informasinya tentang ITS juara umum kontes robot 2020. Loh, ada yang maunya cukup. 3 misalkan di sini 3 orang, di sini 3 orang. Oke, masih bahas ini ya. Oh, ke soal kalimat kayaknya ini ya. Oke, 1 orang boleh ke sini, Miki boleh. Biar seimbang. Nah. Sok salam dulu.
Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya Mik Yohana dan ini teman saya. Saya Raka. Saya Saraya. Saya Desi. Saya Jasmine. Saya Indri. Nah, berdirinya kami di sini, kami akan memberitahu kalian hasil diskusi kami tentang buatlah kalimat sesuai petunjuk dengan kata di bawah ini. Yang pertama membacakan. Desi. Jadi pada nomor 2 bagian A, kalimat menjemuk setara dengan kata kontes adalah Vicky mengikuti kontes kecantikan dan Jasmine ikut berpartisipasi juga. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dibahas ya, kalimat majemuk setara itu kuncinya ada kata dan. Oke, boleh dituliskan. Robotika. Ini mah sejalur ya Jasmine ya. Apa coba? Agar. Kalau contoh yang tadi apa coba? Siapa ya? Akan membelikan apa? Kalau iya gitu ya. Oke, mungkin bisa diubah. Karel Ingin menyelamatkan rakit robot. jika Mendapatkan hadiah dari oh boleh gitu ya. Dia mau ikutan lomba, dia mau ikutan kompetisi kalau ada hadiah uang misalkan, boleh diganti. Ada penghapusnya? Tolong di. Jika Iya. mempunyai robot. Karela kan berorientasi money gitu. Berorientasi uang ya. Oke, boleh diperbaiki. Nggak apa-apa ya. Jadi kita ada pemahaman mendalam di sini ya. Yang salah juga nggak masalah gitu. Nanti kita dengan berlatih seperti ini menjadi lebih bisa gitu ya. Jika mendapatkan hadiah uang 5 juta misalkan ya. Iya dong, mau nggak Karel 5 juta? Mau nggak tuh? buat apa? Wow, 1 M nggak tanggung-tanggung ya. Karel mah bener ya money orientednya tuh ya. Oke. Mata duitan. Astagfirullah. Tidak boleh ini ya, serakus itu ya. Oke. Tepuk tangan dong buat kelompok 2 ya. Silakan ditutup Niki dan teman-teman. Ya, baiklah, segitu saja yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kelompok 1 bagaimana? Singkat aja mungkin. Mau di tempat, berdiri di tempat boleh? Kayaknya. Waktu kita untuk atau ke depan beberapa? 5 menit boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, benar sekali. Memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Saka Putra. Di sini kami akan mempresentasikan ya terkait soal nomor 1 dan 6 ya. Boleh, rekan-rekan memperkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Jadi. Perkenalkan nama saya Agwe. Perkenalkan nama saya Safira. Perkenalkan nama saya Afra. Boleh dibacakan terlebih dahulu soal nomor 1-nya oleh aku ya. Iya. Jadi nomor 1 soalnya pada tes di atas terdapat beberapa kosakata yang perlu dipahami artinya. Temukan arti kosakata berikut ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh salah satu aja mungkin dibacakannya. Yang pertama kalau kontes itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia perlombaan. Perlombaan, kontes. Oke, untuk nomor 6-nya silakan. Buat pertanyaannya, buatlah potongan teks berita sebagai sebuah respon terhadap permasalahan yang ada di sekitar. Ini salah satunya bagaimana sikap kalian seandainya kalian menjadi anggota tim peserta kontes robot yang belum mendapatkan hasil sebagai juara. Jawabannya, kita harus mengevaluasi diri terkait kekurangan-kekurangan pada saat lomba yang telah lalu dan lebih meluangkan waktu untuk berlatih lebih giat lagi agar dapat mengikuti kontes robot yang akan datang dan memperbesar peluang menjadi juara. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Cukup mungkin? Cukup ya. Terima kasih. Tepuk dulu buat kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab dari soal pertanyaan nomor 4, yaitu
Berdasarkan teks berita ITS juara umum kontes robot Indonesia 2020, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan adiksi berikut. Yang A. Oke. Apa saja kah kategori kontes tersebut? Iya. Kontesnya itu dibagi jadi 6 kategori ya. Oke. Jadi yang pertama itu ada kontes robot sanitari Indonesia, artinya jadi KRSTI. Kemudian yang kedua itu ada kontes robot tematik Indonesia, yang disingkat menjadi KRTSI. Terus yang ketiga itu ada kontes robot ABU. ABU itu kepanjangannya itu Asia Pacific Road Safety Union Indonesia, yang disingkatnya itu KRAI. Kemudian yang keempat itu ada kontes robot pemadam api Indonesia, disingkatnya KRPAI. Dan yang kelima itu ada kontes robot sepak bola Indonesia, KRSBI Beroda. Kemudian yang keenam itu kontes robot sepak bola Indonesia, disingkatnya KRSBI. Oh, oke. Ada lagi tambahannya? Sumber kedua? Ada yang B. Oh, yang B. Kontes diadakan. Kontesnya itu diadakan secara daring. Oke, daring. Lalu? Selanjutnya kalau soal yang C itu terdapat kutipan seperti robot sanitari tidak terbayangkan sebelumnya robot dapat ikut melestarikan budaya Indonesia. Iya, betul ya. Hal tersebut terjadi jelaskan alasan kalian. Jawabannya, pada saat pidato penutupan kontes tanggal 24 November 2020, hal tersebut dikatakan oleh Nadiem Makarim saat untuk penutupan kontes. Oke ya. Ada tanggapan atau setuju dengan jawaban kelompok 4? Setuju. Setuju. Ya, terima kasih. Silakan ditutup, Rehan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. 5. Singkat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjelaskan. Betul, Nay. Pertanyaannya, itu memastikan bahwa informasi pada berita yang aku adalah sisip silang dengan 2 sumber berita daring, online atau online-nya. Sumber berita lain dengan format judul berita, nama sumber berita, tanggal, penulis, kutipan paragraf. Sumber berita yang pertama kan bacakan paragraf. Boleh. Berita yang pertama itu kalimat langsung karena ada kutip judulnya ITS Surabaya juara kontes robot Indonesia 2020 Ya. dari CNN Indonesia. CNN Indonesia. Hari Rabu tanggal 25 November 2020. Penulisnya ada Marwati Heni 2021. Kutipannya itu Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya berhasil menjadi juara umum tingkat nasional Ya. kontes robot Indonesia KRI 2020. Oke, itu dari sumber apa, Salvadrina? Dari CNN Indonesia, Ibu. Oke, lanjut. Boleh sumber kedua? Biasa? Sumber kedua, judulnya itu Halaman 67 perguruan tinggi ITS juara umum kontes robot Indonesia. Sumber beritanya dari kompas.com, Bu. Oke. Kompas. Tanggal penulisannya yaitu tanggal 26 bulan 11 2020. Penulisnya ialah Ayunda Tinta. Ayunda Tinta. Isi dari kutipannya, di tengah pandemi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Prestasi Nasional bersama Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan kontes robot Indonesia atau KRI tahun 2020 melalui dalam Oke, ya, Oke, dari kompas.com ya. Jadi beda. Apa sih maksudnya mencari 2 sumber itu biar apa sih beritanya? Kira-kira boleh tanggapannya? Biar apa sih kita mencari sumber berita itu harus disilang gitu? Info dari sini boleh, Jessy? Supaya lebih akurat, jadi gak bersumber dari satu sumber aja. Oke, lebih akurat. Dan kalian juga lebih paham kan dengan pertanyaannya ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok 5. Ditutup saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang masuk ke post-test ya. Gwen biasa di-share lagi. Post-testnya silahkan dikerjakan karena sudah memahami dari unsur, struktur berita, ya, dari informasi aktual akurat. Dan 90. Ada yang 100 gak? Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat diri sendiri ya. Oke, sip. Ya, masih ingat tepuk yang tadi apa nih? Biar nggak grogi katanya, ayo semangat pemuda. Tepuk 1, 2, 3 masih ingat? Oke ya. Tepuk 1. Tepuk 2.
S-nya kemana? Tuk 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 gitu ya. Kita ulangi. Tepuk 2. Tepuk 3. 3 1 3. A. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya ya. Nih. Nah katanya, oh ending but never end katanya ya. Oke, nah jadi hari ini simpulannya kita belajar apa aja? Berita, informasi aktual dan akurat ya, unsur-unsur berita, piramida terbalik ya, ada kepala, lalu leher, badan, dan kaki. Terus informasi fakta di sekitar lingkungan kita, apalagi mengenai robotika ya, yang lagi hits karena perkembangan teknologi itu sangat pesat, kita tidak boleh ketinggalan gitu kan ya. Oke, nah ini LKPD boleh dikumpulkan di KM, di Rehan ya. Yang merasa hasil post test tadi masih di bawah 70, kalian boleh mengerjakan ulang gitu ya perbaikannya, dan hasilnya boleh dikirimkan di Google Classroom ya, seperti biasa ya. Di GCB Indo 11 KA 6. Oke, dan pertemuan berikutnya kita akan lebih biar tidak terlalu monoton juga. Oke, sip. Kamu senang diskusi presentasi juga? Suka banget ya. Oke, yang lainnya yuk kumpulkan. Diestapetin aja. Rehan tolong estapetin sebelah yang barisan kamu. Lalu Jessie masih nulis. Oke, terima kasih Rehan. Oke ya, mudah-mudahan refleksi yang kalian isi ini menjadi pembelajaran dalam menentukan struktur dan unsur-unsur berita, khususnya pada teks berita. Jadi untuk pertemuan selanjutnya tentang unsur dan struktur berita ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih Rehan. Yuk kita tutup dengan doa. Rehan dipimpin doa dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Senin depan ya. Kak 6, Ibu duluan.